dari pihak Perancis atau PUR ini, khusus dari negara Perancis yang bertujuan untuk bekerja sama dengan NGO atau LSM lingkungan yang banyak bekerja di lapangan. Program ini berpartisipasi besar untuk bagaimana menangkal pemanasan global yang terjadi di dunia ini. Jadi menurut saya, negara Perancis itu sangat memikirkan dunia. Jadi sangat aneh memang kalau kita tinggal di Indonesia, kemudian potensi sumber daya begitu besar, kemudian kita kelola, kemudian kita tidak melakukan penanaman kembali untuk melestarikan, berarti kita keliru. Karena orang luar negeri saja berpartisipasi menanam di Indonesia ini. Tapi ini juga penting bahwa dunia ini bukan hanya tanggung jawab seseorang, tapi tanggung jawab seluruh dunia sebenarnya. Makanya negara Perancis konsen bekerja sama dengan kita ini, tujuannya untuk mengembalikan bumi ini supaya tetap lestari. Pekerjaan PUR ini berjalan 3 tahun yang lalu di Indonesia, hanya melakukan pilot proyek di 3 provinsi. Yang pertama Sulawesi Tenggara, yang kedua Jawa Barat, dan yang ketiga di Nangro Aceh Darussalam atau di Aceh, Provinsi Aceh. Bahwa program kerjasama kami dengan PUR ini, kita mau menyatukan antara manusia dengan bumi yang ada ini supaya tetap lestari. Saya kira itu cita-cita besar dari yayasan kami atau perkumpulan kami Hijau Biru di dalam mendampingi program ini. Dan tim kami di lapangan ya kurang lebih 30 orang itulah yang bekerja untuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kita uji coba di tahun pertama itu 6 desa di Konawe Selatan, kemudian kita ambil 2 kecamatan, Kecamatan Kolono dan Kecamatan Kolono Timur. Kita tawarkan kepada masyarakat dengan persyaratan bahwa mereka mau bergabung itu harus ada lahan. Kemudian pasti ada pertanyaan, jangan sampai lahan ini diambil oleh LSM Hijau Biru ataupun dari Perancisnya, semuanya itu dalam kontrak 5 tahun kita dengan petani. Kalau dia berhasil yang kita tanam oleh petani itu 100% adalah milik petani. Kemudian pertanyaannya, apa yang didapatkan oleh LSM pendamping atau Pak Halik dengan timnya atau dari donor Perancis ini atau PUR, itu hanya kita klaim karbon. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian pihak PUR melanjutkan kepercayaannya kepada kami dan alhamdulillah sekarang ini sudah mencapai lebih dari 100 desa yang kita sudah bina, kasih bibit kepada masyarakat. Yang pasti masyarakat, syaratnya masyarakat mau menanam untuk pelestarian lingkungan. Kemudian tujuan akhir dari proses ini adalah 3 cita-cita besar yang kita mau raih adalah sukses lingkungan, sukses ekologi, lingkungan tadi, kemudian sukses ekonomi dan sukses sosial. Saya mohon kepada masyarakat petani yang punya lahan, marilah bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan tim kami ini untuk melestarikan bumi ini. Dengan kita lestarikan ini, kita menanam pohon sebanyak-banyaknya di lahan kita dengan pemberian cuma-cuma bibit berdasarkan kebutuhan lahannya. Kalau lahannya, bahkan kami dalam sosialisasi kita sampaikan kepada masyarakat itu, kalau ada lahan kebunnya 2 hektar, daftarlah yang 1 hektar itu yang banyak kosongnya supaya Bapak dapat manfaat atau dapat bibit dari kami lebih banyak. Karena kalau padat kebunnya kan sedikit juga dapat. Karena kita ini menyulam kebun-kebun yang banyak kosongnya atau non-produktif, kita ganti tanaman yang non-produktif itu menjadi tanaman yang produktif baru. Nah, tinggal pilihannya, mau durian. Nah, durian ini berbagai macam, ada durian motong, kemudian durian mentega, durian lokal kita kasih. Kemudian pala, tergantung mereka apa yang dia senangi dan cocok. Karena tim saya kan ada juga melakukan penelitian tentang kecocokan jenis tanahnya, tanaman apa yang cocok di sini. Kemudian kayu-kayunya juga harus pilih. Jadi kalau ada orang yang memilih bahwa saya mau durian saja Pak Halik, tidak bisa karena harus pilih 2 buah-buahan. Dia bilang saya mau buah-buahan saja, tidak bisa juga karena harus ada kayunya 30%, buah-buahannya 70%. Nah, tinggal dia memilih. Kayu itu 20 jenis kita siapkan, dia tinggal pilih 1 jenis. Buah-buahan 20 jenis, dia tinggal pilih 2 jenis. Itulah persyaratannya. Dengan dokumen hanya semua fotokopi, Pak. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP-nya, dan fotokopi surat tanahnya itu. Fotokopinya saja. Tapi kalau dokumen tanahnya tidak ada sertifikat, tidak ada bukti SKT atau pajaknya, maka cukup keterangan dari kepala desa atau lurah bahwa lahan itu digarap oleh si A, kita terima. Karena ini kita mau
masyarakat ada motivasi untuk menanam dalam rangka pelestarian bumi kita yang kita sama-sama lestarikan ini. Itu khusus di agroforestry, di lahan milik. Kemudian tahap yang kedua itu kita menanam mangrove. Seperti areal yang di belakang saya ini kita sudah tanami. Ini sudah tanami dan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu juga berperan dalam hal penanaman, pembibitan, memilih bibit dan lain sebagainya. Inilah yang kita punya partisipasi kepada masyarakat dan lingkungan, bahwa masyarakat di sini tergantung dengan hasil laut. Nah, kita datang untuk sama-sama bagaimana bisa kita cari solusi supaya pesisir ini bisa kita lestarikan. Ya kita kasih tanaman dan dia pilih sendiri tanamannya, kemudian dia tanam sendiri, tujuannya untuk melestarikan. Itu kelestarian. Kemudian kesejukan untuk masyarakat pesisir juga. Kemudian harapan kita bahwa ikan-ikan atau kepiting itu bisa bertelur di mangrove yang lestari seperti ini. Jadi yang jarang-jarang ini di tengah-tengah ini kita sudah tanami dari program PUR 1 tahun yang lalu. Jadi himbauan saya kepada teman-teman masyarakat, baik petani maupun nelayan yang mau bersama-sama dengan lembaga hijau biru, mari kita sama-sama untuk melestarikan bumi ini. Silahkan masyarakatnya mendaftar untuk bagaimana mendapatkan bibit secara gratis, dan pilihannya apa yang cocok dengan tanahnya, itu yang kami kasih. Dan semua bibit ini tidak ada yang palsu, karena 2 tahun ini masuk tahun ketiga, kita punya mitra pengadaan bibit itu adalah yang bersertifikasi. Itu tujuannya untuk memberikan bibit terhadap pilihan-pilihan petani itu bukan asalan, tetapi yang bersertifikasi. Kepada masyarakat yang cinta terhadap dunia ini, mari kita banyak-banyak menanam. Karena terus terang di bumi kita ini atau di dunia ini, gunung-gunung es itu atau cuaca hari ini sudah tidak bisa kita prediksi. Bahwa banyak-banyak gunung es di daerah kutub utara sana sudah mencair akibat dari pemanasan global. Nah, cara mengantisipasi paling gitu tidak ada lain adalah kita harus melestarikan bumi dengan cara menanam pohon. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini bisa didapat informasinya untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Karena kami ini bukan hanya di Sulawesi Tenggara, bahkan program kami sudah berjalan di 4 provinsi, ya, Aceh, kemudian Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan sekarang ini kita sudah ancang-ancang di Sulawesi Selatan. Jadi seluruh Indonesia lah untuk melestarikan bumi kita. Dan dari Indonesia harapan kita untuk dunia. Saya kira begitu. Ya, dari Indonesia untuk dunia, kita lestarikan di Indonesia, kita punya hutan, bermanfaat untuk bumi ini, berarti bermanfaat untuk kemaslahatan bumi kita dan seluruh dunia. Insya Allah. Seperti itu. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.